Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita akan mengupas lebih banyak tentang masalah kesehatan, dan kita tahu bahwa kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, bahkan bagi semua orang. Tapi sayangnya bagi masyarakat miskin, kesehatan menjadi barang yang sangat mahal. Bersama kami telah hadir Mbak Dini Dianingsih, Dokter Dini Dianingsih. Ya. Assalamualaikum Dokter Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dini ini adalah salah satu dari dokter yang dipercaya bergabung di Rumah Sehat Terpadu Dr. Duafa. Iya. Gitu. Mbak, Dokter Dini, saya mau tanya tentang Rumah Sehat Terpadu. Kenapa namanya Rumah Sehat? Dari awal berdirinya itu dengan izin LKC. Awalnya di LKC, lokasinya di Ciputat. Ya, LKC itu kepanjangan dari layanan kepanjangannya kesehatan cuma-cuma. Layanan Kesehatan kesehatan cuma-cuma, cuma-cuma. dan itu ada di Ciputat. Ciputat. Oke. Awalnya itu ada beberapa poli dan ada beberapa poli spesialis, poli umum dan spesialis dengan rawat inap hanya sekitar 10 bed. Nah, setelah itu dari para pemimpin, para pembina itu punya mimpi besar. Ya tadi seperti yang Mbak ceritakan bahwa sehat itu kan milik bersama ya, nggak semua orang yang mampu aja yang bisa harus sehat gitu. Akhirnya dibuat mimpi itu diwujudkan. LKC itu 2001, sekitar 2001. Dan hanya ada di Ciputat. Oh ya, di Ciputat. Setelah itu dibuat rencana Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa. Mungkin dari namanya doa juga ya, ketika berharap sehat, ketika yang sakit image-nya mungkin langsung sehat gitu. Dari situ awal Rumah Sehat Terpadu itu mulai didirikan sekitar 2009-2010. Ya. Terus diresmikan itu sekitar bulan Juli, tanggal 4 Juli 2012. Pada saat pendiriannya sampai menjadi rumah sakit besar itu, sudah mulai poli dengan rawat inap sederhana. Jadi setelah 2012, polinya pindah ke depan, dirapikan. Terus mulai poli rawat inapnya mulai dirapikan lagi gitu. Dokter Dini, tadi polinya pun juga sudah berkembang, sudah. lebih banyak. Sudah. Jadi ini kira-kira sudah setahun berjalan, hampir setahun begitu. 2012 Juli. 2012 Juli itu sudah berdiri. Sudah mulai berdiri. Itu 2011 itu sudah ada poli. Ya. 2012 Juli itu sudah diresmikan. Jadi poli tetap berlangsung. Jadi sudah lebih dari setahun lebih ya. Iya, Dan setahun rata-rata sehari itu Senin sampai Rabu tuh bisa 100 pasien lebih. 100 pasien. Dan mereka tapi berobat saja atau Berobat itu sudah termasuk yang menginap begitu? Itu poli aja. Oh, ini tuh poli Poli aja. saja. Nah, polinya sendiri terbagi berapa? Sudah ada berapa poli di situ? Poli umum otomatis ya, poli penyakit dalam, poli anak, poli kandungan, ada poli mata, ada poli gigi, ada herbal. Oke. Kalau herbal itu berarti melayani mereka yang Pasien-pasien yang memang ingin tata laksana herbal, ada dokter umum yang spesifikasinya sudah memperdalam herbal, itu dipersilahkan untuk berobat herbal. Jadi berarti sarananya juga sudah cukup lengkap ya. Semakin Dan kesini ini semakin dilengkapi terus. semakin dilengkapi, dan ini pembangunannya juga makin terus dilaksanakan ya. Dokter Dini, saya ingin tahu dari poli-poli itu, yang mana yang paling banyak pasiennya? Poli umum tentunya. Poli umum. Karena semuanya berawal dari poli umum. Setelah itu ketika ada pasien indikasi untuk bedah, kami konsulkan ke spesialis bedah. Ketika ada anak yang lebih spesifik, jadi ketika ada pasien yang umum, dokter umum tidak boleh menahan untuk pemeriksaan lanjutan gitu ya, nggak boleh tata laksana sendiri. Ketika sudah realnya sudah harus dikonsulkan ke anak atau ke obgyn dan seterusnya. Sesuai Itu dengan proses untuk bahwa saudara-saudara kita, khususnya kaum duafa itu bisa berobat sana dan mendapatkan layanan kesehatan gratis begitu. Itu ada ketentuan atau apa yang harus mereka? Iya, mereka itu biasanya Siapkan. menyertakan surat fotokopi KTP atau tanda identitas yang lain, terus surat keterangan tidak mampu, KK dilengkapi.
Jadi nanti ada tim yang akan melihat, mensurvei apakah kelayakan untuk menjadi member dari RST itu ACC atau tidak untuk jadi member. Jadi pasien-pasien yang Jadi ada berobat pertimbangan dipertimbangkan. tersendiri begitu. Ada Pertimbangannya itu berdasarkan apa ya Dokter Dini? ada tim verifikasi, ada tim verifikasi khusus yang nanti mewawancara, mensurvei rumah. Nanti ada wawancara khusus, mungkin ada ya yang memperdalam itu. Nanti dari tim verifikasi akan memberi ACC bahwa ini member, bahwa ini tidak member. Nanti ya, kalau dari tim dokter, kami biasanya melayani fungsionalnya. Kalau ada tim verifikasi, ada yang mengurus masalah kememberannya biasanya, Mbak. Kalau Dokter Dini sendiri itu ada di poli mana? Saat ini saya sedang bertugas di rawat inap. Rawat inap. Rawat inap itu sekarang sudah semakin 5 bulan sebelum ini ya, saya masih baru dua rawat inap yang dibuka. Sekarang sudah ada 5. Jadi rawat inap wanita, pria, anak, wanita atas, wanita pria atas. Jadi sudah Maksudnya ada 5. wanita atas? Jadi ada gedung di atas bertingkat. Jadi kami ada bertingkat. Jadi sudah mulai dibuka semua ini. Sudah semakin ramai. Kalau kita melihat fakta atau kenyataan di masyarakat, terutama di kaum duafa, bahwa bagaimana kesehatan itu sangat penting untuk mereka. Itu pada kenyataannya, termasuk yang dirawat inap ya, di mana Dokter Dini bertugas di situ. Itu yang paling banyak itu dari usia berapa? Anak-anak kah atau yang dewasa? Hampir sama ya. Setiap kasus anak, bednya juga sekarang penuh. Secara teori semakin zamannya semakin kesini ya. Dulu kalau misalnya seakolon itu biasanya pada anak ada usia 40 tahun, 50 tahun. Kami di RST itu sudah ada anak usia 17 tahun, 18 tahun dengan kanker kolon. Terus semakin kanker paru-paru, jadi anak-anak dengan tumor otak, semakin banyak kasus-kasusnya. Semakin banyak. Oke, itu berarti mungkin itu adalah sebenarnya juga himbauan ke masyarakat bahwa kita juga memang semakin zaman semakin berkembang dan penyakit juga semakin banyak. Atau memang mungkin pola hidup ya, pola hidup, pola makan. Ya, bicara soal pola hidup nanti kita akan lanjutkan bahwa ternyata pola hidup itu juga berperan penting, tidak hanya terbatas dari mereka yang mampu, tapi juga dari saudara-saudara kita kaum duafa. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dokter Dini Dianingsih. Dokter Dini, tadi di segmen sebelumnya kita bicara soal pola hidup, gitu ya, bahwa yang diperhatikan pola hidup semua orang. Gitu, kita bicara kesehatan untuk semua orang, begitu pula dengan pola hidup. Untuk saudara-saudara kita kaum duafa ini kan pola hidup mereka nyaris tidak terperhatikan, gitu. Dan ini pastinya tugas rumah sehat terpadu untuk mensosialisasikan pola hidup yang benar. Begitu, apa yang dilakukan? Melalui program apa dari rumah sehat? Ada program untuk? Sampai saat ini kalau untuk pola hidup, biasanya dari pihak LKC ya. Kalau setahu saya mereka ada program-program gizi. Kalau dari RST mungkin sedang dibuat sistematikanya seperti apa. Oh, justru di tempat yang awal ya, di layanan. Biasanya karena LKC itu kan ada ranapnya, rawat inap. Sekarang rawat inap semuanya dipindahkan ke rumah sehat terpadu. Jadi personel-personelnya itu lebih banyak menggodok kayak seperti apa ya tadi, seperti
penyuluhan, tentang TBC, tentang gizi, itu lebih Supaya, banyak. jadi mereka juga bisa secara preventif ya, Iya, menjaga betul. sendiri gitu. Kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati, karena pastinya akan mahal. Bukan berarti rumah sehat terpadu tidak bisa memberikan itu kepada saudara-saudara kita kaum duafa, tapi lebih baik mereka juga bisa menjaga diri mereka masing-masing gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Dokter Dini sendiri gitu ya. Dokter Dini ini bergabung di RST ini pada saat RST didirikan atau memang setelah beberapa lama didirikan baru bergabung? Sudah mulai bergabung itu setelah didirikan. Jadi Setelah didirikan. didirikan, saya bergabungnya 5 bulan setelah itu. 5 bulan setelah itu. Itu karena pihak dari RST sendiri yang menghubungi Dokter Dini atau Dokter Dini inisiatif untuk bergabung dengan mereka? Sebagian besar biasanya kami yang mendaftarkan diri. Setelah itu ada penyaringan, ada sistem untuk wawancara, dan dilanjutkan dengan psikotes. Nanti dari hasil itu biasanya nanti baru dipanggil. Kebetulan seperti itu. Dokter Dini bisa ceritakan proses bagaimana Dokter Dini bergabung dengan RST? Saat itu saya membaca berita, terus sebelum membaca berita saya sudah pernah melihat lokasi. Jadi saat belum diresmikan dengan suami itu lihat-lihat dulu ya. Terus kayaknya segelombang nih dengan dengan diri saya gitu ya, sosial gitu, nggak terlalu dikomersialkan gitu ya. Terus ketika sudah dibuka lowongan pekerjaan informasi, kami masukkan berkas-berkas, dilanjutkan dengan wawancara dan psikotes, dan selanjutnya ada panggilan, baru bisa bergabung gitu. Ada berapa tenaga medis di sana atau para medis yang bergabung di RST? Saat ini dokter fungsional 7, Termasuk dokter umum. Kalau dokter spesialis ini biasanya ada yang relawan, ada yang sudah fungsional. Begitu ya. Gitu. Nah, RST sendiri pastinya juga berperan besar untuk melaksanakan program-program nomor 2 lainnya. Kayak seperti misalnya akhir-akhir ini kita tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Itu bagaimana, atau apakah dari pihak RST turun ke lapangan atau? Ya, ada divisi-divisi khusus yang pembagian tugasnya kami juga turun ke lapangan. Turun ke lapangan dan memberikan pelayanan kesehatan di tempat begitu. Nah, itu di setiap dokter di sana itu mereka memang fungsinya adalah khusus di poli sendiri atau mereka ada sistem di rotasi begitu? Ya, benar. Di RST Dr. Duafa kami masih memakai sistem rolling. Jadi semua dokter itu ada yang di poli, nanti pindah ke rawat inap, laki-laki, wanita, atau ICU, atau anak, terus pindah lagi ke IGD, jadi di rolling. Jadi semua merasakan. Mungkin kalau di rumah sakit lain ada yang spesialis di IGD saja gitu, atau di spesialis poli aja gitu ya, walaupun dokter umum. Tapi kalau di ST saat ini masih di rolling. Di rolling. Dokter Dini dengan berbagai pengalaman sudah sebelum bergabung di RST, Dokter Dini ternyata sudah praktek di mana-mana. Pernah nggak sih Dokter Dini mendapat tugas untuk melayani saudara-saudara kita yang lokasinya jauh atau relatif terisolir begitu? Iya, waktu itu ada suatu organisasi, saat itu ada gempa bumi ya di daerah Bengkulu, bulan puasa juga waktu itu ya. Kami bergabung ke desa tersebut, langsung terjun ke daerah-daerah yang pasca gempa. Pelayanan langsung luka dan pengobatan-pengobatan pasien yang dipindahkan di daerah perawatan seperti itu. Waktu itu Dokter Dini apakah juga meskipun tidak, apakah juga dibekali kemampuan atau tidak hanya mengobati secara fisik tapi non fisik juga gitu? Waktu itu kami berbagi tugas, ada yang problem healing untuk pasien-pasien dengan permainan seperti itu ya. Ada juga yang untuk medisnya, jadi memang berbagi. Saat itu saya bertugas untuk fungsional medisnya saja. Oke. Saat itu jadi pada saat di
camp-camp penampungan Ya, itu betul, ya. ya. Dan itu bagaimana Dokter Dini melihat mereka gitu ya? Itu selama berapa lama Dokter Dini dekat dengan mereka? Itu sekitar 3 hari 2 malam. Biasanya ditouring juga gantian. Karena kalau kelelahan juga mungkin kurang efektif ya. Jadinya dipergantikan, di rolling. Oke. Sistem. Dokter Dini, kita juga akan ngobrol lebih banyak. Tentunya sahabat Zakat TV juga ingin tahu kualitas pelayanan kesehatan khususnya untuk kaum duafa dan apa sih yang sudah dilakukan oleh Dompet Duafa. Setelah lagi kita akan berbincang kembali ya Dokter Dini. Sahabat Zakat TV, kita ikuti perbincangan menarik kita dengan Dokter Dini Dianingsih di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita tentang pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Dompet Duafa bersama Dokter Dini Dianingsih. Dokter Dini, tadi Dompet Duafa punya 2 ya, jadi lembaga layanan kesehatan cuma-cuma atau LKC yang ada di Ciputat dengan Rumah Sehat Terpadu. Tapi sebenarnya secara fungsionalnya tuh mereka ada perbedaan itu di mana? Awalnya memang asal muasalnya dari LKC, setelah itu BB besarnya terwujud menjadi rumah sehat terpadu dengan rawat inap, dengan polinya juga dilanjutkan. Dibuat spesifikasi dari LKC itu lebih menekankan pada promosi dan preventif, walaupun tetap melakukan pelayanan juga di dalam bentuk poli umum dan poli spesialis. Promosi dan preventif maksudnya adalah apa? Mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan di masyarakat. Iya betul. Seperti sebuah kemarin ada pemeriksaan serviks, CA serviks, kanker mulut rahim dari LKC dengan Dompet Duafa itu dimixkan, jadi dilaksanakan di Dompet Duafa. Atau tentang TBC paru atau tentang pentingnya ASI, jadi mereka lebih ke arah promosi dan preventif. Bagaimana mensosialisasikan itu kepada mereka kaum duafa sementara mungkin pengertian mereka sangat terbatas, itu caranya bagaimana? Ya biasanya kami buat bentuknya pamflet, penyuluhan dengan bahasa sederhana, mulut rahim, serviks. Biasanya memang karena gejalanya silent ya, tiba-tiba kalau sudah terdiagnosa, sudah stadium lanjut, makanya dengan ciri-ciri, dengan preventif pemeriksaan, dengan kemarin tuh dengan ada IVA tes paling sederhana yang biasanya dilakukan di puskesmas, dengan asam cuka saja, di asam cuka dapur bisa dilakukan pemeriksaan awal dari kanker mulut rahim misalnya. Jadi pada datang artinya responnya cukup baik ya Dari mereka. Artinya memang sebelum dilakukan pemeriksaan kami melakukan penyuluhan dulu, ada pamflet juga. Jadi mudah-mudahan ketika itu mereka juga dari tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Dokter Dini, jadi pada saat terdeteksi di layanan kesehatan cuma-cuma itu barulah dirujuk ke RST begitu? Jadi buka paralel sepertinya. Jadi kalau di LKC itu juga ada polinya. Ketika ada indikasi untuk perawatan, biasanya dirujuk ke Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa karena memang rawat inapnya adanya di Rumah Sakit Dompet Duafa. Dan di Dompet Duafa juga ada polinya juga. Jadi di sana bukan berarti ketika sudah punya
rumah sakit ditutup seperti itu, tetap ada. Nah, sementara kan itu ternyata kayak tadi kenyataannya bahwa di ruang rawat inap pun semakin banyak, semakin zaman semakin berkembang, penyakit pun betul. juga sudah tidak mengenal lagi siapa bisa menyebar atau siapapun bisa menderita. Dan tadi banyak sekali pasien dirawat di situ. Itu untuk menampungnya bagaimana? Apakah karena ini memang relatif baru rumah sehat terpadu meskipun dalam proses pembangunan dan insya Allah akan terus berkembang dan semakin besar. Tapi untuk sementara ini menampungnya bagaimana? Apakah semua masih bisa? Biasanya pasien rawat inap awal masuknya biasanya dari IGD, instansi gawat darurat. Ketika indikasi dirawat. Kalau misalnya ruang penuh, kami masih menganut rujuk ke rumah sakit umum daerah karena memang porsi terbesarnya ini adalah tugas pemerintah ya. Iya, di RSUD. Iya betul, setempat. RST salah satu bentuk yang membantu program pemerintah. Jadi ketika memang ada pasien yang tidak bisa kami tangani, kami rujuk ke rumah sakit umum pemerintah daerah, rumah sakit umum pusat, dengan jalur-jalurnya. Misalnya ada pasien dengan domisili di Depok, ke RSUD Depok, Bogor, atau mungkin langsung ke Marzuki Mahdi atau ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Tidak menutup kemungkinan juga pasti ke rumah sakit besar. Oh iya, tentu saja. Dokter Dini punya harapan apa? Meskipun Dokter Dini relatif masih baru bergabung di RST, tapi harapan ke depannya Dokter Dini ingin berbuat apa? Dalam proses pembangunan ini memang masih banyak yang harus ditata, dirapikan, harus ada semangat besar untuk saling memperbaiki. Masih banyak mimpi-mimpi besar para pembina kami, mau membuat hemodialisa, mau membuat unit-unit pelayanan khusus yang intensif ya, ICU seperti itu. Mudah-mudahan seiring waktu para donasi semakin mempercayakan kepada kami sehingga wujud mimpi-mimpi itu bisa semakin dilengkapi gitu sepertinya. Kalau sekarang nanti akan ada program cuci darah tadi ya, gitu. Itu semua dokter di situ juga pasti dibekali untuk bisa mengoperasikan alat itu kan, gitu. Itu termasuk Dokter Dini juga ikut di situ. Biasanya dari setiap rumah sakit itu ada penanggung jawab dokter umumnya. Mungkin akan dipilih ya sistemnya, mungkin ada dipilih. Dokter A mungkin akan ke sana, jadi diproyeksikan dokter B mungkin nanti akan ke depannya seperti itu. Dibutuhkan pelayanan dengan background untuk intensive care unit misalnya. Sampai sekarang bagaimana Dokter Dini di RST itu, apakah juga masih membutuhkan tenaga medis gitu? Iya, tentu saja dalam proses perkembangan ini para medisnya masih sangat dibutuhkan ya. Perawat, dokter juga masih dibutuhkan, dokter spesialis juga semakin dilengkapi. Kedepannya mungkin ada spesialis mata, kulit kelamin, ya, sehingga ketika ada pasien-pasien yang dirawat inap dengan bisa tertangani dengan optimal tepat. ya. Oke, Dokter Dini, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama, Tapi saya Mbak. juga ingin tahu Dokter Dini punya pesan apa untuk mereka kaum duafa juga paling tidak bisa menjaga kesehatan mereka. Iya, sehat itu milik semua individu. Sehat itu tergantung kita. Ketika kita ingin sehat, pola makan, pola hidup, tata ajaran dalam agama, ibadah itu dipelihara ketika seimbang, insya Allah terwujud cita-cita sehat itu. Mudah-mudahan untuk saat ini sehat bisa milik semua ya, karena biasanya kalau di rumah sakit pasien-pasien duafa tuh di reject. Kalau kami mungkin pasien yang non-member yang kami tolak. Jadi kalau untuk rawat inap khusus untuk pasien-pasien yang member. Dokter Dini, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Dan terima kasih atas penjelasannya. Apa itu layanan kesehatan cuma-cuma milik Dompet Duafa dan apa itu rumah sehat terpadu. Dan itu adalah nama yang berarti doa kita untuk saudara-saudara kita agar semakin sehat dan akhirnya kesehatan itu benar-benar bisa menjadi milik bersama.
Terima kasih Dokter Dini. Terima kasih sahabat Zakat TV. Sampai berjumpa kembali dengan tamu kita yang inspiratif lainnya di Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.